historisnya ada Candi Jiwa, Rumah Jepisong, Tugu Proklamasi. Itu kan sejarah yang tidak bisa dibantah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kebetulan di sore hari yang cuacanya baru selesai panas ini ya, menuju adem ya. Nah, jadi tadi malam Ahendra itu ada acara, dia menjadi juri event di OKA ya, Mojang Jajaka Karawang 2023 ya. Nggak tahu nih ya, ini untuk Mojang Jajaka Karawang. Jajaka Karawang itu apa sih ya? Mojang dan Jajaka. Mojang sendiri kan itu sebutan bagi seorang perempuan ya. Seorang perempuan yang masih berusia muda, usia 16 sampai 25 tahun, dan dia belum menikah. Disebutnya Mojang. Begitupun Jajaka. Jajaka itu sebutan bagi laki-laki, yaitu yang masih muda, usia 16 sampai 25 tahun kurang lebih, dan dia juga sama belum menikah. Jadi dia masih sebut sebagai Mojang Jajaka. Kalau kita nih sudah nggak bisa sebut Jajaka lagi ya? Karena meskipun masih muda tapi sudah berkeluarga. Jadi itu menjadi salah satu prasyarat untuk mengikuti kegiatan Mojang Jajaka sendiri. Nah, adapun Mojang Jajaka dalam event ini itu adalah seorang generasi muda yang nantinya akan bertugas sebagai duta budaya dan pariwisata. Selain itu juga mereka memiliki tugas untuk meningkatkan ekonomi kreatif, ekonomi kreatif dari setiap potensi-potensi wisata yang ada di wilayahnya masing-masing, sehingga masyarakat ikut berkembang, ikut tumbuh ekonominya, gitulah. Itu yang diharapkan. Di sisi lain juga dia harus bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang, inspirasi juga untuk melakukan hal-hal sifatnya positif, gitu kan. Jadi itu Mojang Jajaka pada konsep Disparbud. Untuk aspek penilaian Mojang Jajaka Karawang apa sih? Aspeknya banyak, Kang, karena dari proses karantina mulai dari keaktifan dia, bagaimana kedisiplinan dia, bagaimana menjaga manner. Cuman pada prinsipnya kita mengedepankan nilai-nilai kesudahan. Yang pertama tentunya dia memiliki kemampuan atau wawasan tentang budaya dan pariwisata yang ada di daerahnya, yaitu di Karawang, karena Mojang Jajaka Karawang. Bagaimana dia paham beberapa peta-peta wisata, peta-peta budaya yang ada di Karawang, itu yang pertama. Yang kedua, jembar budayanya. Artinya dia mau bisa menerima setiap perbedaan, dia mau bergaul dengan beberapa golongan, dia bisa memahami potensi-potensi wisata yang ada di wilayahnya. Terus rancage gawenya, jadi mau turun gitu ya. Orangnya tuh nggak cuma sekedar datang, dipoto, selesai gitu. Tapi dia mau turun, bikin kegiatan-kegiatan, aksi-aksi sosial gitu di masyarakat. Kan pasti mah kalau dia sebagai duta hanya sebagai foto model saja, kita nggak mau begitu. Harus aktif ya? Harus aktif. Bagaimana ketika dia menggunakan selempang atau tidak menggunakan selempang, dimanapun dia berada, dia bawa nama Mojang ataupun Jajakanya kan. Dan dia melakukan kegiatan-kegiatan, aksi-aksi yang positif di masyarakat, sehingga itu bisa menularkan kepada banyak orang gitu, bahwa menjadi Mojang Jajaka itu memang menjadi role model bagi generasi muda yang khususnya di Kabupaten Karawang. Selain itu apalagi Kang? Kuat agamanya. Kenapa agama menjadi satu penting? Bagaimana bisa kita menjadi duta yang tidak berakhlak misalkan, melakukan hal-hal yang dilarang agama, kan kita nggak bisa menerima begitu. Bagaimana seorang Mojang Jajaka dia taat dalam beragama, dia paham tentang toleransi, dia mau mengikuti norma-norma yang ada di masyarakat, sehingga itu menjadi nilai-nilai plus di lingkungan dia masing-masing. Selebihnya apa Kang? Kemampuan dia berbicara di depan umum, kemampuan dia menggunakan bahasa asing maupun bahasa daerah, kemampuan dia dalam unjuk bisa, entah dia bisa jaipongan, bisa silat, bisa menyanyi, bisa macam-macam. Yang dia punya satu kemampuan khusus yang bisa dia tampilkan. Ada bisa ya? Ada. Nah, ini poin yang sangat penting di umur 16, dia berarti masih sekolah ya, sampai umur 25 berarti bisa sampai kuliah ya. Nah, itu khusus Mojang Jajaka Karawang, dia kalau misalkan sambil kerja ataupun sekolah bisa itu? Dia bisa gitu, karena kan dalam penugasan di Mojang Jajaka itu dia nggak setiap waktu. Nah, kita kan punya beberapa finalis, punya beberapa peserta gitu. Jadi ketika misalkan ada peringatan HUT
Kabupaten Karawang, peringatan HUT RI, peringatan upacara-upacara dan lainnya gitu kan, itu pasti ada penugasan-penugasan. Nah kita kan akan open, kita kan ada paguyubannya. Jadi peserta yang sudah mengikuti karantina, seleksi grand final kemarin itu otomatis di-grab langsung oleh PMJK, Paguyuban Mojang Jejaka Kabupaten Karawang. Segala pusat informasi ada di sana gitu. Termasuk mungkin saya pun sebagai alumni juga ada di sana gitu. Misalkan nih HUT Karawang dibutuhkan sekian orang, siapa yang bisa. Nah, gitu. Tapi memang idealnya yang sekarang nih baru kemarin selesai 2023 penilainya. Nah, biasanya penilai dulu yang diprioritaskan untuk tampil. Sendiri Sundanya itu yang harus dipakai itu, kita kan terkenalnya Sunda itu udah kasar ya kalau Karawang ya. Ya. Tapi yang dipelajari itu Sundanya, Sunda yang bahasa halusnya apa semuanya dipelajari? Pada prinsipnya bisa berkomunikasi bahasa Sunda. Bahasa Sunda aja gitu ya. Cuman karena memang dia menjadi nonoman, bisa menjadi panutan, memang idealnya menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dan enak untuk diterima banyak orang gitu. Misalkan, ayo ya orang dahar. Ayo dahar. Nah, dahar kan bahasa yang mungkin bagi sekelompok orang itu sesuatu yang cukup kasar ya gitu ya. Dahar itu artinya makan gitu. Mungkin mangga tuang gitu kan. Jadi lebih diperhaluskan lagi. Diperhaluskan lagi meskipun ada bahasa kasar ya jangan dipakai juga ya, kan, ya. Memang Sunda di Karawang ini unik ya. Unik ya. Ada Sunda kejawaan, ada Sunda halus, Sunda yang mungkin kita sebut Sunda kasar gitu ya. Ya begitulah. Ya. Nah, itu kayaknya budaya Karawang. Gitu. Ya. Jadi satu PR banget sih buat Mojang Jejaka Karawang karena dia bawa identitas itu gitu. Jadi bisa Sunda kasar, Sunda Jawa, Sunda halus. Apalagi makanan banyak kuliner iya. Semprong, serabi hijau, ya serabi hijau, dengklok deh ya. Dengklok. Apa lagi Kang? Tarian-tarian budaya Jaipong, Karawang. Kaya banget Karawang. Kaya banget. Nah itu satu poin yang bagi saya sendiri kebanggaan. Bagaimana tahu pejuang-pejuang yang dulu memerdekakan Indonesia di sejarahnya ada di Rawagede. Banyak orang yang meninggal di sana ditembakin langsung gitu, dan kita lihat sendiri makanya, dan itu ada di Karawang. Itu satu nilai tersendiri bagi saya pribadi, satu kesan tersendiri bahwa Karawang itu kaya, bukan kaya secara alam, tapi secara historis. Jadi kita bangga lah jadi orang Karawang. Gitu. Itu yang kedua lagi silaturahim Kang. Bagaimana saya bisa kenal orang teman kita dari Cibuaya, dari Rengas Dengklok, dari Cikampek, dari Purwasari, dari Ciampel, semua wilayah yang Karawang ada di sana. Silaturahim jalan. Dan 13 tahun meskipun waktu yang nggak sebentar, sampai hari ini kekuatan keluarga masih ada. Jadi itu sih kesan bagi saya tentang mengikuti Mojang Jejaka. Misalkan dari kerjaannya masing-masing nih, ada kesibukannya misalkan apa emang harus udah kalau misalkan udah jadi Mojang Jejaka udah bisa kerja dulu atau enggak, selama habis itu? Enggak, kuliah tetap lanjut, kerja tetap lanjut, sekolah tetap lanjut. Tinggal nanti kan ada momen-momen tertentu yang memang sangat penting harus didatangi oleh orang bersangkutan, seorang duta tersebut yang mungkin dia izin. Gitu. Tapi kita sebagai paguyuban juga sangat memahami kok Pak. Jadi ketika memang pekerjaan, sekolah yang itu tidak bisa ditinggalkan, kita juga tidak memaksa. Kecuali mungkin pinilih ya. Pinilih yang nanti akan kita kirim ke Jawa Barat, dia akan menjadi karantina, otomatis dia akan izin. Ada surat khusus gitu. Surat khusus karena itu mandat mewakili Kabupaten Karawang dari Dispar. Jadi buat teman-teman kalau misalnya udah terpilih jadi penilai Moka ya, Karawang ya. Satu. Jadi kalau misalkan emang ada kesibukan dia misalkan kerja itu ada surat khusus izin buat izin yang bersangkutan untuk mengikuti karantina pemilihan Mojang Jejaka Provinsi Jawa Barat. Jadi intinya itu ya. Untuk Mojang Jejaka Karawang dia membawa nama Karawang untuk memajukan potensi wisata. Betul. Budaya juga berarti budaya yang mengenalkan budaya Karawang. Betul. Ya. Bagaimana dia meng-up gitu ya budaya-budaya pariwisata yang ada di wilayahnya, karena Mojang Jejaka ini memang bukan hanya di Karawang, khususnya di Jawa Barat gitu ya, khusus Jawa Barat. Meskipun ada beberapa daerah yang pakai nama Abang Empo gitu ya, untuk daerah Bekasi misalkan ya, terus yang lain-lain lah gitu. Tapi untuk daerah-daerah seperti Karawang, Purwakarta dan sekitarnya itu menggunakan Mojang Jejaka. Tapi prinsipnya sama. Anak muda Anak muda usia 16 sampai 25 tahun yang memang belum menikah gitu.
dan nanti dia dapat tugas untuk menjadi duta budaya dan pariwisata. Tuh. Oke, itu teman-teman penjelasan tentang Mojang Jajaka Karawang, tugasnya apa aja ya, tanggung jawabnya itu tadi yang dijelaskan sama Ahendra. Tadi untuk umur berarti emang dari umur berapa tadi, 16 sampai Kalau kita buka biasanya untuk menjadi prasyarat peserta Mojang Jajaka itu usia 16 sampai 25 tahun 25 dan tahun. belum menikah. Dan belum menikah. Berarti Itu syarat dasar. Ada banyak beberapa persyaratan. Yang lainnya adalah kita berharap dari segi penampilan, berpenampilan menarik, karena dia akan menjadi orang yang ditampilkan di publik gitu kan. harus di blocking ya. Nah, itu. Kaset gelis gitu. Kaset gelis itu relatif sebenarnya. Tetapi bagaimana dia menyisir rambutnya, bagaimana dia menggunakan bajunya, bagaimana dia berjalan, itu yang sebenarnya menjadi poin penting. Oh, itu juga harus gitu ya? Yes, itu menjadi suatu hal yang mungkin tidak tertulis di dalam kertas putih, tetapi itu menjadi penilaian tersendiri. Gitu. Dan biasanya di tinggi badan, tinggi badan, karena kita juga ada sejenis syarat untuk tuntutan gitu di Provinsi Jawa Barat juga. Bagi perempuan, kalau nggak salah hari ini syarat minimal tinggi badannya 165. Kalau laki-laki itu 170 ke atas. Ini yang seru nih, kesan dulu, ini kan Ahendra dulu pernah jadi Jajaka Karawang ya? Ya, 2009. 2009. Berarti berapa tahun yang lalu? 14 tahun. 14 tahun yang lalu. 14 tahun, lumayan 14 tahun ya. Pesannya gimana tuh? Serunya gimana tuh? Pertama tentunya kan ini pengalaman baru. Yeah. Pengalaman baru. Hal yang positif buat saya secara pribadi, karena di proses ini kita diperkenalkan tentang budaya, sejarah, dan pariwisata yang ada di Karawang, Kang. Selama ini kita tahu mungkin pariwisata yang di sekitar kita saja. Ternyata Karawang itu luar biasa kaya gitu. Ya. Mulai dari historisnya ada Candi Jiwa, Rumah Jogdisong, Tugu Proklamasi. Itu kan sejarah yang tidak bisa dibantah gitu kan. Gitu kan. Itu yang dimiliki Indonesia. Pangkal perjuangan Karawang, Indonesia bisa merdeka, awal mula di mana, itu kan suatu kebanggaan ya. Gitu. Terus selain tadi sejarah, tentang alam, Kang. Bagaimana Indonesia, Karawang khususnya punya laut, punya gunung, punya curug, punya sungai, punya Citarum dan segala macam. Itu kan luar biasa. Itu sesuatu menjadi nilai yang sangat positif. Terus wisata selain historis, alam, keagamaan. Ada semua, makam Syekh Guru, ada pesantren besar, banyak. Iya nggak? Iya. Termasuk tadi Candi Jiwa, tempat momentum yang sangat penting, dia lebih tua daripada Borobudur. Iya. Apalagi makanan banyak kuliner kan. Semprong, serabi hijau. Ya, serabi hijau, dengklok ya. Dengklok. Ini kan Mojang Jajaka Karawang, ini kan bawa nama Karawang ya. Yes. Dia diwajibkan banget buat bahasa Sunda apa enggak? Itu poin-poin paling penting nggak? Itu menjadi poin penting nggak? Karena kita kan membawa duta itu menjadi identitas yang mewakili dari sekelompok orang gitu kan. Kalau bicara Karawang identik banget dengan Sunda gitu kan. Jadi minimal dia paham betul bagaimana cara dia berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Sunda, menjawab dengan bahasa Sunda. Itu menjadi nilai tersendiri gitu ya. Nilai poin plus, meskipun dalam sehari-hari pada proses karantina, proses pematerian dan segala macam biasanya memang menggunakan bahasa Indonesia gitu. Tetapi bahasa Sunda itu diperlukan karena kan sewaktu-waktu kita ada tamu daerah yang datang dari luar provinsi maupun dari luar negeri kan datang ke kita gitu kan. Nah, bagaimana kecintaan budaya itu juga dimunculkan dengan penggunaan bahasa salah satunya. Biasa. Ada bisa ya? Ada. Caranya yang lantang, harus berani ya. Yes. Public speak-nya bagus. Itu modal utama. Juga bisa daya. Multi talenta. Kalau kita multi talentan. Gitu aja sih sebenarnya. Kalau saya udah masuk belum nih? Kalau dari masuk. sisirannya udah ya. Ini doang berarti potongan rambutnya saya masuk kategori Jajaka Karawang. Masuk Jajaka tua Karawang. Jajaka tua. Gitu sih Kang paling. Oke lah, Ahendra paling segitu aja ya Ahendra ya. Mangga nuhun Kang. Atas penjelasannya saya yang tadinya nggak tahu tentang Mojang Jajaka Karawang. Pokoknya tentang semua tentang Mojang Jajaka Karawang nih ya.
Iya, udah dijelasin semua sama Hendra, sekarang saya jadi tahu ya. Hatur nuhun pisan. Mangga, Ya. Kami nuhun. Oke, hatur nuhun buat semuanya. Kalau misalkan tahun depan yang mau ikut Mojang Jajaka Karawang, tadi udah dijelaskan apa aja yang harus Ya. memenuhi syarat ya. Betul. Supaya itu ntar dipelajari aja lah. Kalau misalkan yang kurang tinggi badan tinggal berenang tiap hari. Oke, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.